Oke, baik. Selamat siang, Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Panca Indera pada manusia part 1. Anggota kelompok 7 terdiri dari yang pertama Sartika Barutu, yang kedua Cornelia Primahani, yang ketiga Maria Gracia Ose. Untuk indera penglihatan akan dijelaskan oleh saya. Pengertian indera penglihatan. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi agar manusia dapat melihat dengan baik dan sempurna. Nah, indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Oke, baik. Untuk struktur mata, yang pertama itu ada kornea, pupil, iris, retina, selaput, retina atau selaput jala, sklera atau selaput putih, lensa mata, saraf optik, koroid, dan yang terakhir ada titik buta. Nah, untuk proses melihatnya itu, prosesnya yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Kemudian yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kemudian yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Lalu yang keempat, photoreceptors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Lalu selanjutnya, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Dan terakhir, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Kemudian, adapun gangguan pada indera penglihatan Yang pertama itu ada kebutaan, lalu yang kedua ada astigmatisme, kemudian ada pinukula, lalu mata bintitan, mata belengan, lalu rabun jauh, dan rabun jauh. Selanjutnya untuk indera pengecap akan disampaikan oleh teman kami, Cornelia. Baik, saya akan melanjutkan untuk indera pengecap. Pengecap merupakan istilah teknis indera rasa atau indera perasa yang dimiliki manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda. Sehingga manusia dapat merasakan perbedaan rasa pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Proses tersebut melibatkan saraf yang ada pada kelompok sel rasa dalam pori-pori di permukaan lidah serta bagian mulut. Sedangkan proses pengecapan akan dimulai pada saat ada sesuatu yang masuk ke mulut serta ketika terjadi kontak dengan lidah atau pada area lain di mulut. Berikutnya, fungsi lidah. Fungsi lidah yang pertama sebagai alat pengecap. Yang kedua, untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut. Yang ketiga, untuk membantu membersihkan area mulut. Yang keempat, untuk membantu berbicara atau mengeluarkan suara. Yang selanjutnya, untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan. Yang terakhir adalah mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair serta mudah ditelan. Selanjutnya adalah struktur lidah. Otot-otot intrinsik lidah. Musculus longitudinal superior. Yang kedua, musculus longitudinal inferior. Yang ketiga, musculus transversus linguae. Yang keempat, musculus verticalis linguae.
Berikutnya otot-otot ekstrinsik lidah. Yang pertama, musculus geniolosus. Yang kedua, musculus hypoglosus. Yang keempat, musculus styloglossus. Yang keempat, musculus palatoglosus. Sorry, bentar ya. Nggak mau sih. Proses pengecapan. Zat makanan atau minuman bila masuk ke dalam mulut akan terlarut dalam ludah. Mengandung kontak dengan reseptor rasa, merangsang sel rambut, timbul impuls pada sel rambut yang akan dijalarkan sepanjang saraf otak 7 dan 9 bagian sensoris menuju otak. Impuls ini akan diinterpretasikan sebagai rasa pada korteks orak di lobus parientalis daerah kecap primer dan memulai terjadinya refleks pengeluaran air ludah melalui saraf otak ke-7 dan ke-9 bagian motoris. Selanjutnya adalah gangguan pada indera pengecap. Yang pertama, hipogeusia, yang kedua, ageusia, dan yang ketiga, dysgeusia. Selanjutnya, indera pembau akan dijelaskan oleh Sartika. Baiklah, indera pembau. Indera pembau yang sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespon segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera pembau adalah indera yang sensitif, sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Nah, di sini juga ada struktur hidung, yaitu yang pertama lubang hidung, kedua bulu hidung, ketiga septum pemisah hidung, keempat rongga hidung, kelima saraf hidung atau saraf olfaktori, keenam sinus hidung, ketujuh tulang rawan hidung, kedelapan silia, kesembilan selaput lendir, kesepuluh saluran hidung atau tenggorokan, nasofaring. Nah, di sini juga ada proses pembauan, yaitu pada saat kita bernafas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir. Kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsang ini ke otak untuk diolah sehingga bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyesuaian temperatur dan kelembapan. Proses ini dilakukan melalui sekat rongga hidung atau congca nasalis. Di suatu rongga hidung, yaitu kiri atau kanan, terdapat 3 buah konkae yang membagi rongga tersebut menjadi 3 bagian. Pada saat melewati konkae, udara akan disesuaikan terhadap temperatur panas atau dingin. Udara yang terlalu panas akan diturunkan temperaturnya, dan yang terlalu dingin akan dihangatkan. Ada juga gangguan pada indera pembau, yaitu yang pertama salesma atau cold dan flu, yang kedua rinitis alergika, ketiga sinusitis, keempat polip hidung, kelima hidung tersumbat atau pilek, keenam anosmia, ketujuh dinosmia. Yang sering kita temukan yaitu hidung tersumbat atau pilek. Sekian dari saya. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.